Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 investasi yang beranggotakan Amelia Putri Tanialo, saya sendiri Gladys Yudika Setio, ada Mutia Jara, Noval Hekaldani, dan yang terakhir ada Yusnaldi Miftah. Kami akan mempresentasikan tentang tugas kami yang berjudul analisa perusahaan PT Unilever Indonesia. Pendahuluan, profil perusahaan. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan fast-moving consumer goods atau FMCG termuka di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, Unilever memiliki program sustainability atau berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. USLP terdiri dari 3 pilar, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencarian. Unilever juga menerapkan standar perilaku yang ditetapkan perusahaan pada saat berhubungan dengan setiap mitra yang bekerja sama, masyarakat yang terlibat dalam bisnis dan kegiatan yang dilakukan Unilever, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kinerja menjadi hal yang dapat diperhatikan. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri di Indonesia pada tahun 1933. Awalnya bernama Levers Jeff Fabrienne NV yang beroperasi di Batavia dan merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1980 dan Go Public menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan consumer products yaitu home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Waltz, Blue Band, Royco, Bango, dan lain-lain. Di sini terlihat ada struktur kedudukan dan kepemilikan Unilever di Indonesia. Ada Ira Novianti sebagai Presiden Direktur Unilever Indonesia, Badri Narayan sebagai Direktur Customer Development, Eni Hartati Sampurno sebagai Direktur Integrated Operasi. Yang keempat ada Rizky Raksanugraha, ada Willy Sailan, Herni Raharja, Veronica Utami, Reski Damayanti, dan Ainul Yakin sebagai Direktur Beauty and Personal. Yang kedua, kita membahas laporan keuangan. Ada aset perusahaan. Pada bagian aset perusahaan, dapat diketahui bahwa total aset pada 2021 adalah sebesar 19.068 M, mengalami penurunan sebesar 1,466 M, atau sebesar 7,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 20,534 M. Selain itu, dapat dilihat bahwa aset lancarnya juga mengalami penurunan sebesar 13,4% menjadi 7,642 M, dan aset tidak lancar menurun 2,4% menjadi 19,068 M. Hal ini dinilai tidak baik karena aset lancarnya berkurang. Liabilitas perusahaan. Pada bagian liabilitas perusahaan, dapat kita lihat bahwa liabilitas jangka pendek menurun sebesar 7% menjadi sebesar 12,445 M. Dan liabilitas jangka panjang naik sebesar 3% menjadi 2,3. C. Modal perusahaan. Jumlah ekuitas berkurang dari sebelumnya 4,937 M menjadi 4,321 M atau turun 12,3%. Hal ini dipandang buruk karena mengurangi kemampuan perusahaan dalam pengembangan usaha. Analisa laba atau rugi. Pada laba rugi, terlihat penurunan laba yang sebelumnya untung 7,163 M menjadi 5,758 M. Menyusutnya laba juga diikuti oleh penurunan laba per saham dasar dari 188 menjadi 151. Hal ini dinilai buruk karena tidak ada memberikan dividen buat investor itu sendiri. Pendapatan perseroan pun mengalami penurunan 7,97% dari 42,97 M menjadi 39,54 M. Pendapatan perseroan masih didominasi dari penjualan domestik yang menyusut 8,04% menjadi pada 1,15 M menjadi 37,84 M. Dari sisi beban, perseroan mampu menekan beban pemasaran
dan penjualan sebesar 8,82% menjadi yang 8,62 M menjadi 7,86 M. Beban umum dan administrasi juga menurun 6,21% pada 4,35 M menjadi 4,08 M. Dengan demikian, laba usaha perseroan menyusut 18,84% yang awalnya 9,45 M menjadi 7,67 M. Pada nilai arus kas neto dari aktivitas operasi yang menyusut 5,50% dari 8,36 M menjadi 7,90 M. Sementara itu, kas dan setara kas berada di posisi 325,19 juta atau berkurang 61,47% yang sebelumnya 84,07 juta. Biaya operasional. Pada biaya operasional bahan baku yang digunakan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang awalnya 15,013 juta menjadi 14,667 juta. Kemudian pada jumlah biaya produksi pada tahun 2020 mengalami penurunan ke tahun 2021 yang awalnya 18,351 juta menjadi 17,930 juta. Serta dapat gambar di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan harga pokok penjualan pada tahun 2020 yaitu sebesar 20,51 M menjadi 19,91 M pada tahun 2021. Dari penurunan harga pokok penjualan ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya penurunan produksi barang signifikan. Oke, baik, selanjutnya termasuk ke perbandingan candlestick dari perusahaan pesaing. Nah, perusahaan yang pertama itu adalah perusahaan Unilever yang kami analisa sendiri. Nah, dari gambar candlestick ini dapat dilihat yaitu bahwa mengalami harga penutupan tertinggi di awal tahun 2001 yaitu sebesar 7.430 dan pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa rata-rata harga penutupan candlesticknya menurun. Bahkan selalu mengalami turunan hingga September 2021 di sini, yaitu menjadi 3.890. Lalu mengalami sedikit peningkatan menjadi 4.050 pada awal Oktober 2021. Jika dilihat dalam 2 tahun belakang ini, nilai saham Unilever semakin turun dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan juga berkemungkinan turun pada tahun 2020 ini. Dan jika dilihat dari 2 tahun belakangan, saham Unilever mengalami tren turun yang berkemungkinan semakin turun lagi. Selanjutnya itu perbandingan saham Unilever dengan saham Sido Muncul. Nah, pada gambar candlestick saham Sido Muncul ini dapat dilihat bahwa mengalami harga penutupan tertinggi di tahun 2001 yaitu pada bulan November, yaitu sebesar 920, sedangkan harga penutupan terendah di tahun 2021 terjadi pada bulan Januarinya yaitu sebesar 720. Dan pada tahun 2021 dapat dilihat grafik atau rata-rata harga penutupan di bulan Januari hingga November itu meningkat. Pada awal tahun 2020 itu hampir mencapai 870, kemudian mengalami fluktuatif yang stabil, namun tidak pernah mencapai kenaikan harga penutupan yang terjadi pada tahun 2019 ini. Nah, jika dilihat dari candlesticknya, saham Sido Muncul lumayan bagus karena melihatkan termasuk ke dalam tren naik dan fluktuatifnya lebih bagus. Jadi dari perbandingan kedua perusahaan ini yang bergerak di bidang FMCG ini atau disebut dengan perusahaan yang menjual produk secara cepat dengan harga yang relatif murah dapat dilihat dari perusahaan Sido Muncul yang lebih memperlihatkan progres yang baik dari tahun ke tahun daripada saham Unilever yang semakin turun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari candlestick dari pergerakan harga penutupan harga saham Sido Muncul beberapa tahun belakangan
yang semakin meningkat, sedangkan pergerakan harga penutupan pada saham perusahaan Unilever dalam beberapa tahun belakangan justru menurun. Selanjutnya analisa risiko. Nah, selain terdapat komposisi pendapatan dan beban perusahaan, kita juga membutuhkan penjelasan tentang pengelolaan risiko perusahaan. Nah, dalam laporan ke publik, perusahaan diharapkan menjelaskan secara transparan manajemen risiko yang terjadi di perusahaan. Nah, berikut adalah laporan manajemen risiko dari PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, terdapat manajemen risiko keuangan. Faktor risiko keuangan memiliki berbagai macam risiko seperti risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, suku bunga hingga risiko likuiditas. Manajemen akan melakukan prosedur pengelolaan yang berfokus terhadap risiko keuangan yang dilakukan oleh Departemen Treasury secara standar yang telah diberlakukan pada Unilever Global di Swiss. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian tidak terduga dalam kondisi pasar. Yang pertama yaitu risiko nilai tukar mata uang lebih dominan timbul pada mata uang USD dan Euro. Untuk mengelola exposure terhadap fluktuasi dilakukan lindung nilai secara ekonomik untuk melindungi kebutuhan uang kas dalam mata asing nantinya. Nah, penguatan dan pengelemahan terhadap USD dan Euro ini akan menurunkan ekuitas dan laba rugi yang diperkirakan. Penguatan atau pelemahan terhadap USD pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 50%, sedangkan terhadap Euro mengalami kenaikan sebesar 60% pada tahun 2021. Nah, dan selanjutnya itu adalah risiko kredit. Pada risiko kredit ini, perseroan menerapkan pendekatan serta menghitung kerugian kredit. Tingkat kerugian dihitung menggunakan metode roll rate sehingga dan probabilitas piutang melalui tahapan-tahapan serta penghapusan piutang. Rekamanku. Dan yang ketiga ada risiko suku bunga. Nah, suku bunga pada tahun 2021 dan 2020 memiliki suku bunga pinjaman yang tetap. Dan yang keempat ada risiko likuiditas. Nah, tadi kan sudah dibahas Departemen Treasury menyiapkan perkiraan kebutuhan arus kas dan memelihara fleksibilitas pendanaan dengan pengelolaan fasilitas kredit yang memadai. Nah, pada tabel 2 ini mengklasifikasi liabilitas keuangan perseroan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan, termasuk estimasi pembayaran bunga. Pada tabel ini, risiko likuiditas. Yang selanjutnya ada penerimaan kas dari pelanggan menurun 6,4 menjadi 64% menjadi 44,102 M. Kemudian pembayaran kepada pemasok menurun 7,13% menjadi 29,019 M. Hal ini juga menghasilkan penurunan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional yang sebelumnya 10,3 M menjadi 9,93 M atau menurun 3,5% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amir. Selanjutnya yaitu perhitungan rasio keuangan. Pada rasio keuangan yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ROA atau Return on Asset. ROA pada tahun 2021 sebesar 39,31%, yang artinya setiap satu aset Unilever mampu menghasilkan sebesar 0,39 rupiah keuntungan, sedangkan pada tahun 2020 ROA yang diperoleh adalah 44,84%, yang berarti setiap satu aset Unilever mampu menghasilkan sebesar 0,44 keuntungan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ROA pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan ROA pada tahun 2020.
Hal ini tidak baik karena ROA-nya menurun, sehingga kemampuan perusahaan memperoleh laba juga menurun. Kemudian yang kedua yaitu ROE, Return on Equity. ROE pada tahun 2021 sebesar 173%. Artinya setiap satu ekuitas, Unilever mampu menghasilkan sebesar 1,73 keuntungan bersih. Sedangkan pada tahun 2020, ROE yang diperoleh adalah 186%, yang berarti setiap satu ekuitas, Unilever mampu menghasilkan sebesar 1,86 keuntungan bersih. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai ROE pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini tidak baik karena ROE-nya menurun sehingga kemampuan perusahaan memperoleh laba juga menurun. Yang ketiga yaitu total debt to asset ratio. Total debt to asset ratio pada tahun 2021 sebesar 341%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 315%. Dari hasil yang diperoleh tersebut, bahwa debt pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini tidak baik karena semakin tinggi debt, maka tingkat keamanan dananya semakin buruk. Kemudian yang keempat yaitu DER, Debt to Equity Ratio. DER pada tahun 2021 sebesar 53%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 45%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa DER pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini tidak baik karena semakin besar DER, maka semakin banyak proporsi penggunaan hutang untuk pembiayaan operasional perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu CR atau Current Ratio. CR pada tahun 2020 sebesar 61,4%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 66,1%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa CR pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini tidak baik karena semakin rendah CR maka semakin lama posisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek sangatlah rendah. Yang keenam yaitu QR atau Quick Ratio. QR pada tahun 2021 sebesar 41,7%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 47,6%. Dari hasil QR tersebut dapat dilihat bahwa QR pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini dinilai tidak baik karena semakin rendah QR maka semakin rendah kemampuan perusahaan untuk menutupi atau membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemudian yang ketujuh yaitu likuiditas. Likuiditas mampu memenuhi kewajiban dalam jangka pendek atau mampu membayar hutang-hutangnya dengan tempo yang tepat. Namun, pada perusahaan Unilever dapat diketahui bahwa QR yang memiliki nilai yang rendah, sehingga perusahaan Unilever tidak dapat menutupi hutang atau kewajiban jangka pendek. Maka perusahaan Unilever merupakan termasuk ke dalam likuiditas. Kemudian yang kedelapan yaitu solvabilitas perusahaan. Solvabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Pada perusahaan Unilever diperoleh nilai solvabilitasnya sebesar 84%. Dari hasil tersebut, perusahaan solvabilitas disebut insolvable, artinya belum bisa memenuhi kewajiban keuangannya karena nilainya kurang dari 100%. Semakin tinggi solvabilitasnya, maka semakin tinggi juga kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Kemudian di bagian G itu yaitu perhitungan nilai saham terhadap harga pasar. Yang pertama ada EPS atau earning per share. EPS pada tahun 2020 sebesar 188, sedangkan pada tahun 2021 151. Dapat dilihat bahwa EPS pada tahun 2021 mengalami penurunan, sehingga laba yang diterima rendah, yang mengakibatkan harga saham akan semakin rendah di pasaran. Kemudian yang nomor 2 yaitu PER, Price Earning Ratio. PER pada tahun 2020 sebesar 39,69 kali, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 27,48 kali. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai PER tidak ideal. Kemudian nomor 3 yaitu
PBV pada tahun 2021 sebesar 1,7 kali, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1,48 kali. Dari hasil tersebut, maka dapat diperoleh bahwa harga saham Unilever masih bisa dikategorikan dalam saham yang mahal. Kesimpulan. Berdasarkan analisa laporan keuangan PT Unilever Indonesia tahun 2021 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hal yang dapat dinilai baik adalah 1. Dividen PT Unilever Indonesia Tbk masih cukup konsisten. Faktor ini merupakan salah satu daya tarik pada Unilever karena dalam 1 tahun PT Unilever Indonesia konsisten bisa membagikan 2 kali dividen. Yang kedua, segmen makanan dan minuman mengalami pertumbuhan secara menipis, di mana dapat kita lihat bahwa di laporan keuangan segmen yang lain sedang mengalami penurunan. Yang selanjutnya, hal yang dapat dinilai buruk adalah yang pertama, ekuitas perusahaan tidak tumbuh atau berkurang. Karena Unilever valuasinya mahal, bahkan juga kita dapat nilai dari faktor PBV-nya. PT Unilever Indonesia sangat tinggi. Yang kedua, laba bersih PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2021 mengalami penurunan, hanya sekitar 5,75 miliar, turun dari 7,16 miliar pada tahun 2020. Akan tetapi, jika kita tinjau selama 4 tahun terakhir, labanya turun sekitar bisa kita hitung labanya turun sekitar 36%. Jika labanya turun selama 1-2 tahun terakhir saja, mungkin tidak masalah. Tapi jika suatu perusahaan kita nilai labanya konsisten turun selama 4 tahun, apakah tetap tidak masalah? Mungkin hanya diri kita pribadi yang dapat menilainya. Yang ketiga, adanya penurunan nilai penjualan di segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Menurut pendapat kami, hal ini terjadi karena segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh dinilai masih cukup mahal harganya dibanding dengan harga pada PT Unilever Indonesia masih cukup mahal harganya dibanding dengan masih banyak lagi perusahaan yang menghasilkan kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh dengan harga jual yang lebih murah dibanding Unilever. Yang keempat, omset perusahaan rata-rata hanya mampu tumbuh sebanyak 1,78% per tahun. Tentu saja pertumbuhan ini sangat rendah, apalagi mengingat angka ini berada di bawah inflasi Indonesia. Selanjutnya, perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau mengalami ilikuidasi, di mana kita dapat meninjau bahwa utang dari perusahaan Unilever itu adalah 3,4 kali lebih besar dari modalnya. Nah, jika kita misalkan kita hanya punya uang 50 juta, tapi kita berani meminjam sebesar 170 juta. Meski sebenarnya kita punya kemampuan untuk membayar utang, tapi tetap saja besar risiko yang akan kita hadapi. Meski Unilever mampu menghasilkan laba setiap tahunnya dengan utang yang terlalu banyak, tetap saja risiko likuiditasnya menjadi lebih besar, apalagi cash ratio atau CR-nya kecil. Artinya Unilever memiliki kemampuan rendah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, perhitungan nilai saham terhadap harga pasar. Yang pertama, saham PT Unilever Indonesia Tbk telah mengalami penurunan secara signifikan. Akan tetapi, PER Price and Earning Ratio masih tergolong cukup tinggi sehingga dapat dikatakan tidak ideal. Yang kedua, PBV mengalami kenaikan karena harga sahamnya naik. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penilaian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan riset Nielsen Capital, pemegang saham pengendali Unilever yakni Unilever PLC diminta membawa perusahaan untuk menjadi perusahaan tertutup. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, harga saham Unilever terus merosot
dan menjadi 3 terbawah dalam deretan saham blue chips atau LQ45. Jika melihat dari segi analisis teknikal, masih tidak direkomendasikan karena masih dalam fase downtrend. Sedangkan dalam analisis fundamental juga belum terlihat adanya perubahan kinerja atau masih menurun. Jadi, menurut kami, saham Unilever tidak direkomendasikan dibeli untuk investasi jangka panjang dan dalam jumlah yang besar. Namun, apabila ada yang berkeinginan untuk tetap memiliki saham Unilever, saran kami, lihat dan tunggu kinerja perusahaannya membaik. Jika masih belum membaik dan malah memburuk, kami tidak menyarankan untuk membeli sahamnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.